Apakah Anda pernah mengalami kecemasan, panic attack, ataupun kondisi-kondisi yang membuat diri Anda merasa tidak nyaman? Teman-teman sekalian, kali ini saya akan sharing tentang bagaimana solusi untuk mengatasi ataupun mengelola kecemasan yang kita alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma Diarti, seorang psikolog dan juga konsultan pengembangan diri. Teman-teman sekalian, apa sih itu kecemasan? Kecemasan adalah kondisi di mana pikiran kita terlalu berlebihan memikirkan hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Namun sayangnya, pikiran tersebut terfokus pada hal yang tidak diinginkan. Nah, kita perlu menyadari bahwa kecemasan itu muncul bukan dari pikiran-pikiran yang positif, tetapi pikiran-pikiran negatif pada kondisi-kondisi yang sebenarnya tidak kita inginkan itu terjadi di masa depan. Akhirnya, yang muncul karena pikirannya negatif, maka yang muncul adalah perasaan yang negatif. Nah, perasaan negatif itulah yang disebut dengan kecemasan, karena dia memikirkan hal-hal yang tidak dia inginkan di masa depan. Maka yang muncul rasa cemas, rasa khawatir, rasa ragu, ataupun rasa takut. Beda halnya kalau teman-teman memikirkan hal-hal negatif di masa lalu. Yang muncul adalah perasaan kecewa, sedih, marah, dendam, ataupun merasa bersalah. Itu kalau pikiran negatifnya ke kondisi-kondisi yang sudah terjadi di masa lalu yang tidak nyaman. Namun kalau pikirannya ke pikiran-pikiran negatif yang tidak diinginkan, yang akan terjadi di masa depan ya, maka yang muncul adalah rasa cemas ataupun rasa takut. Dan kondisi pikirannya itu sudah berlebihan sehingga rasanya tidak nyaman. Nah, biasanya apa sih yang teman-teman, ataupun sering kita cemaskan di masa depan? Ya, kalau misalnya kita sebagai orang tua, maka kita mencemaskan, mengkhawatirkan bagaimana pendidikan anak-anak kita. Kita takut kalau nanti dia terpengaruh misalnya di sekolah terpengaruh oleh pergaulan yang tidak baik, pergaulan bebas atau lingkungan yang toksik, ataupun kita takut anak kita terkena bullying oleh teman-teman ataupun lingkungan sekolahnya. Karena kita terpapar oleh informasi-informasi yang kita dapatkan di media sosial. Ada berita-berita tentang bullying, kita jadi takut anak kita dibully di sekolah. Ya, ada berita tentang LGBT, kita jadi takut anak kita nanti terpengaruh LGBT. Atau kita mendengar berita-berita tentang pengaruh handphone ya, game terhadap perkembangan anak. Kita juga jadi takut ketika anak kita bermain game ataupun media sosial. Nah, teman-teman sekalian, apa yang kita konsumsi di media sosial itu juga bisa mempengaruhi pola pikir kita pada sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, itu kalau kita sebagai orang tua. Begitupun banyak orang tua yang mengkhawatirkan, aduh kondisi pernikahan saya tidak baik-baik saja, hubungan saya dengan pasangan, banyak berkonflik, banyak bertengkar. Saya takut anak saya mengalami trauma sebagaimana dia mengalami trauma ketika dulu melihat pertengkaran-pertengkaran orang tuanya di masa dia kecil. Sehingga ada ketakutan pula pada diri orang tua, apakah, kondisi hubungannya yang sedang tidak harmonis dengan pasangan juga bisa mempengaruhi, psikologis ataupun mental anaknya ke depan. Nah, ada muncul ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran yang akhirnya membuat diri kita menjadi tidak nyaman. Begitupun kalau dalam relasi suami istri, ya sebagai pasangan, ya ada banyak berita-berita misal tentang perselingkuhan di media sosial, ya berita-berita tentang ya kasus-kasus perselingkuhan yang sering muncul ya di media sosial, akhirnya membuat kita jadi ketakutan gitu, apakah pasangan kita pernah berselingkuh atau sedang berselingkuh, atau kita mempunyai ketakutan, apakah pasangan kita bisa setia, sehingga itu akan nanti mempengaruhi perasaan ataupun pikiran kita sendiri karena terpapar oleh informasi-informasi di media sosial tersebut. Atau bagi yang belum menikah, jadi muncul kekhawatiran nih, aduh jadi takut nikah. Takut kalau mengalami kondisi-kondisi yang seperti ia lihat
di media sosial. Takut nanti kalau pasangannya berselingkuh atau pasangan-pasangan muda yang baru menikah sudah mewanti-wanti pasangannya, pokoknya kamu jangan selingkuh, aku masih bisa maafin kamu. Yang penting jangan selingkuh. Kalau selingkuh aku nggak bisa maafin. Jadi kita sudah disibukkan, sudah dipenuhi pikirannya dengan sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya, akhirnya jadi tidak menikmati hubungannya, tidak menikmati kesehariannya, tidak menikmati hidupnya karena dibayang-bayangi oleh kecemasan-kecemasan ataupun kekhawatiran-kekhawatiran pada sesuatu yang sebenarnya saat ini belum terjadi, tapi sudah kita khawatirkan, sudah kita pikirkan sedemikian rupa. Nah, akhirnya jadi tidak nyaman. Ada pula kasus-kasus lain di mana yang ditakutkan adalah takut mati, ya kan? Takut nanti disiksa di akhirat, takut mati karena merasa dirinya belum siap, merasa dirinya belum pantas, merasa dirinya banyak dosa. Nah, jadi ada ketakutan-ketakutan seperti itu. Apalagi misalnya dia mendengar berita-berita tentang kematian di media sosial, itu pun akan mempengaruhi kembali ketakutan-ketakutan yang sudah ada bibit-bibitnya dalam dirinya. Begitupun kalau dalam berkarir, ada ketakutan akan penolakan tentang pekerjaannya, ada ketakutan akan penilaian-penilaian orang lain akan kinerjanya, atau ketakutan tentang mutasi kerja. Misalnya kalau perusahaannya sering mengalami mutasi-mutasi ataupun rotasi karyawan, ada ketakutan nanti akan dipindah ke mana lagi, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, tentu kondisi tersebut membuat diri menjadi tidak nyaman. Karena yang menjadi fokus kita bukan pada yang kita inginkan, tetapi justru pada kondisi yang sebenarnya tidak kita inginkan. Tanpa sadar, akhirnya kondisi tersebut bisa mempengaruhi emosi kita menjadi tidak baik-baik saja, menjadi cemas, menjadi khawatir, menjadi ragu, menjadi panik secara berlebihan, dan pada akhirnya kondisi tersebut juga bisa mempengaruhi kondisi fisik maupun hasil yang akan kita peroleh di masa depan. Karena pikiran mempengaruhi perasaan, pikiran negatif tadi mempengaruhi perasaan jadi cemas, rasa cemas mempengaruhi kondisi tubuh, jantung jadi berdebar-debar, keluar keringat dingin karena ketakutan, ya. Kemudian tubuh jadi lemas dan akhirnya muncul penyakit-penyakit seperti GERD, asam lambung, ya, dan sejenisnya. Akhirnya kalau fisiknya terganggu, kalau bekerja jadi tidak produktif, ya, jadi menunda-nunda, kalau mengasuh anak jadinya marah-marah, padahal anaknya baik-baik saja, gitu ya. Kalau membangun relasi dengan pasangan, jadinya posesif, gitu ya, banyak mengatur, membatasi, karena dia ketakutan sendiri. Akhirnya hasilnya seperti apa? Ya, hasilnya jadi seperti yang dipikirkan. Karena tadi perilakunya jadi selaras dengan apa yang dia pikirkan dan membuat kondisi-kondisi di luar dirinya menjadi terganggu. Nah, akhirnya apa? Apa yang kita pikirkan menjadi kenyataan. Karena siapa? Karena diri kita sendiri. Maka dari itu kita perlu mengenali dan menyadari kondisi pikiran dan keadaan yang selama ini mengganggu diri kita. Untuk itu kalau teman-teman menyadari atau mengalami kondisi-kondisi tersebut, langkah yang perlu teman-teman lakukan adalah yang pertama, geser fokus perhatian teman-teman yang tadinya memikirkan hal-hal yang tidak diinginkan, geser menjadi hal-hal yang teman-teman inginkan. Makanya kita harus tahu apa yang kita mau. Kita harus tahu apa yang kita mau. Jadi pikiran kita terlatih, tidak fokus pada yang tidak diinginkan, tapi fokus pada yang diinginkan. Nah, jadi rasanya lebih lebih enak karena pikirannya positif, fokusnya ke yang diinginkan, bukan yang tidak diinginkan. Contoh tadi ya, kalau kita takut anak kita terkena pergaulan yang tidak baik atau pergaulan bebas, ya, karena tidak mau anak kita terganggu, takut dibully, takut pergaulan bebas, maka geser fokus perhatian kita pada anak saya, anak yang baik, anak saya dijaga, dilindungi dimanapun dia berada.
Anak saya memperoleh teman-teman yang baik, yang soleh, yang bisa memberi pengaruh baik dan positif pada pertumbuhan dan perkembangan kognitif, psikologis maupun sosialnya. Anak saya disenangi temannya dan dia juga menyayangi teman-temannya. Nah, anak saya bisa membedakan ya Allah mana yang baik, mana yang buruk sehingga dia terhindar dari hal-hal yang tidak baik untuknya. Anak saya menyayangi dirinya sehingga dia tahu batasan pergaulan yang baik untuknya. Nah, kita harus geser pikirannya pada kondisi yang kita inginkan. Itulah yang kemudian kita masukkan ke dalam doa keseharian kita. Bunda percaya pada kamu, kamu tahu membedakan mana yang baik dan yang buruk. Bunda berserah pada Allah, semoga Allah selalu menjaga dan melindungi kamu. Nah, jadi kalimat-kalimat yang kita munculkan ke anak juga kalimat-kalimat yang menenteramkan, bukan yang membuat kemudian dia juga bertambah cemas. Itu yang pertama kalau untuk parenting. Kalau untuk pasangan juga begitu. Kalau misalnya tadi kita takut pasangan kita selingkuh, maka kita maunya bagaimana? Oh, saya ingin pasangan saya setia, bisa menjaga hatinya, menjaga pandangannya, menjaga pendengarannya, menjaga pergaulannya dimanapun dia berada. Ya Allah, saya berserah kepadamu perlindungan terbaik untuk keluarga dan juga pasangan saya dimanapun dia berada. Nah, jadinya respon kita kepada pasangan juga positif gitu ya. Tidak posesif lagi, tetapi percaya. Tadinya khawatir cemas menjadi percaya, menjadi berserah. Nah, itu yang berikutnya. Kemudian langkah pertama tadi adalah fokus geser pikirannya dari yang tidak diinginkan, cari lawannya menjadi kondisi yang diinginkan. Kesinilah fokus perhatian kita. Sehingga kalau fokusnya ke hal-hal yang diinginkan, sudah otomatis perasaannya menjadi senang, menjadi tenang, menjadi berserah, jadi nyaman. Ya, langkah kedua adalah teman-teman menggeser fokusnya ke saat ini. Ya, kalau tadi cemas membuat kondisi di mana pikiran kita ada di masa depan. Jadinya cemas. Belum terjadi kita udah mikirin. Maka geser pikiran teman-teman ke saat ini. Karena saat ini, inilah yang nyata. Yang teman-teman khawatirkan, yang cemaskan, yang teman-teman ragukan di masa depan tersebut sedemikian rupa belum terjadi. Ya, belum terjadi dan bahkan tidak akan terjadi gitu ya. Kalaupun terjadi tidak seburuk yang teman-teman pikirkan. Nah, maka daripada capek-capek menghabiskan energi ke yang belum terjadi, fokuskan pikiran teman-teman ke kondisi yang saat ini. Latihannya bisa dengan praktek sadar nafas atau mindful breathing ya, teman-teman tarik nafas, hembuskan. Jadi kalau teman-teman sadar pikirannya sedang lari ke depan sehingga menjadi cemas, ketika teman-teman sadar ini pikirannya kejauhan nih, kemajuan ini ke depan. Ketika sadar bawa pulang tuh pikirannya ke saat ini. Cara membawa pulangnya dengan cara menggeser perhatian teman-teman ke nafas. Tarik nafas, pikirannya ke nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Saat ini semua baik-baik saja. Saat ini semua baik-baik saja. Saat ini saya baik-baik saja. Semua terkendali. Saat ini dalam kendali saya. Saya bisa memaksimalkan yang saat ini, saya bisa mengikhtiarkan yang terbaik saat ini, dan saya bisa memilih respon terbaik saat ini. Jadi geser perhatiannya dari masa depan ke masa kini. Karena yang nyata itu ya yang saat ini. Ya, jadi latih terus untuk pikirannya tidak berlama-lama di masa depan sehingga bisa menikmati yang saat ini. Karena saat ini semua baik-baik saja. Itu yang kedua, geser fokusnya ke yang saat ini. Yang pertama tadi geser ke yang diinginkan, yang kedua geser perhatiannya ke saat ini. Kemudian yang ketiga adalah dengan teman-teman praktek syukur, ya.
Karena kalau yang kita khawatirkan itu belum terjadi, ketika kita sadar itu belum terjadi, yang muncul rasa apa? Rasa syukur. Alhamdulillah. Ya Allah, yang saya khawatirkan belum terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi. Engkau menjaga, Engkau melindungi. Alhamdulillah, semua baik-baik aja saat ini. Alhamdulillah, anak saya sehat, anak saya terjaga, pasangan saya ada di sini, pasangan saya baik, gitu ya. Kehidupan saya baik-baik saja saat ini, semua dalam penjagaanmu ya Allah. Maka saya bersyukur sekali, bersyukur sekali. Nah, rasa syukur inilah yang perlu teman-teman latih. Kondisi yang sudah baik, kondisi yang sudah dimiliki, sehingga perasaan teman-teman menjadi lebih lapang, menjadi lebih senang, menjadi lebih syukur. Nah, demikian ya teman-teman sekalian, ketika kita bisa menggeser fokus perhatian kita menjadi fokus pada yang diinginkan, fokus di saat ini, fokus pada yang sudah dimiliki dan sudah baik saat ini, maka rasanya akan menjadi positif, menjadi senang, menjadi syukur, menjadi damai. Dan insya Allah dengan latihan yang terus-menerus ya, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan yang selama ini mendominasi, perlahan-lahan akan bergeser menjadi kebiasaan baru yang lebih tenang, yang lebih damai, yang lebih optimis, yang lebih syukur, dan lebih berserah lagi. Dan salah satu cara untuk membuat lebih tenang adalah dengan berserah diri untuk hal-hal yang di luar kendali kita. Masa depan belum terjadi di luar kendali kita. Yang dalam kendali kita yang saat ini. Maka yang di luar kendali kita, step keempat tadi adalah dengan berserah diri kepada Allah yang maha menjaga, maha melindungi, yang maha memberikan segala yang terbaik buat hambanya. Demikian, semoga bermanfaat. Salam sehat, bahagia untuk kita semua. Dan bila teman-teman merasa belum optimal mempraktekannya secara mandiri, kami bisa membantu untuk konsultasi ataupun terapi kecemasan secara online via Zoom ataupun offline di kantor kami di Semarang. Teman-teman bisa menghubungi kontak pendaftaran untuk konsultasi ataupun seminar kesehatan mental, nanti kami akan tuliskan, yaitu di nomor 081362359651. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.